Saya sendiri kadang-kadang di rumah itu dibilang kalau kita minta anak-anak dong gitu, ini menghafal misalnya gitu, susah. Tugas sekolah gitu Ustaz ya. Giliran gurunya yang suruh selesai. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pemaknaan kita terhadap generasi dambaan ini paling tidak memiliki 3 hal ya. Yang pertama adalah tauhid tentunya ya. Kalau Ya, dalam bahasa soleh, agama ya. kita soleh. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Dan yang ketiga adalah peduli. Nah, berangkat dari pemaknaan ini atau definisi yang kita bangun ini, untuk mewujudkannya ini siapa sih sebenarnya Ustadz yang bertanggung jawab nih untuk membentuk generasi paling tidak memiliki 3 hal ini sehingga betul-betul generasi dambaan itu kita bisa capai. Baik. Ya, sebelum saya bicara soal itu, saya ingin melanjutkan apa yang saya jelaskan tadi tentang generasi yang soleh, cerdas dan peduli. Jadi terutama soal indikator gitu ya. Jadi kalau bicara soleh itu paling tidak ya, karena itu terlalu generik untuk mengatakan seseorang itu soleh. Mungkin akan orang tanya gitu, soleh itu kayak mana? Nah, kita biasa menjelaskan soleh itu dengan kata kunci yang lain dengan kalimat berkepribadian Islam. Ya. Ini tentu saja perspektif agama Islam. Gitu ya. Jadi soleh buat kita itu ya memang punya kepribadian yang secara utuh tadi sempat disinggung soal tauhid, ya, bertauhid, berakidah yang lurus, kemudian ibadah pasti gitu ya, akhlak apalagi bahkan itu menjadi induk dari seluruh kebaikan. Saya kira soleh ini juga kita maksudkan sebagai satu kepribadian yang utuh terhadap seseorang, bukan hanya persoalan agama pada dasarnya, dalam pengertian ritual gitu ya, karena agama kita ini agama yang komprehensif sampai pada urusan-urusan jasmania. Jadi bukan hanya urusan rohania pada dasarnya, soleh ini juga sampai pada urusan jasmania. Secara fisik ya sehat, secara mungkin pada aspek manajemen misalnya gitu ya, pengaturan kehidupan dia secara baik. Nah, yang kedua soal cerdas ya. Cerdas atau mungkin orang menyebut dengan pintar, smart dan seterusnya, ini kan pada dasarnya banyak orang gitu ya. Ada yang mengukurnya dengan IQ tertentu yang tinggi dan seterusnya. Ada yang mengembangkannya kecerdasan ini tadi termasuk kecerdasan spiritual sampai pada ya kecerdasan emosi, kecerdasan yang lain gitu ya. Tapi saya ingin lebih spesifik bahwa generasi cerdas masa depan yang kita dambakan sebetulnya adalah generasi yang memang mampu menjadi paling tidak memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Jiwa kepemimpinan. Jadi kecerdasannya bukan, kalau biasa orang bilang dia cerdas tapi ya cerdas dipakai untuk hal-hal yang buruk misalnya gitu ya. Karena saya semalam nonton perampokan bank gitu, cerita tentang perampokan bank yang menuntaskan itu karena ini bank di mana itu ya, itu dijaga ketat luar biasa dan kemudian berhasil ditaklukkan oleh seorang anak muda cerdas yang sebelumnya ikut wawancara untuk ikut tes, saya lupa judulnya karena ini cuma sinopsis film gitu ya. Semua tawaran-tawaran yang menarik sampai ditawari saham 30%, ditawari gaji semau dia gitu ya. Ia tolak dengan alasan tidak menantang. Sampai kemudian seseorang mengirimkan pesan ke dia bahwa ini ada pekerjaan yang menantang dan pekerjaan itu adalah pekerjaan merampok. Dan dia tuntaskan pekerjaan itu. Ya, dia padahal dijaga ketat bank itu. Yang luar biasa bagaimana bisa tembus, kecerdasannya ialah. Tentu saya kira bukan kecerdasan ini yang kita maksud, gitu ya, itu hal-hal yang buruk. Nah, saya memilih tadi kata pemimpin, leader bagi kecerdasan itu, supaya kecerdasan itu punya fungsi, kecerdasan itu punya kegunaan. Yang kedua tentang kepedulian ini lebih kepada bagaimana seseorang atau generasi yang kita butuhkan, generasi yang mau memikul tanggung jawab. Ya. Karena peduli itu bukan semata ya hadir di tengah orang dan seterusnya gitu ya,
tetapi memang rasa tanggung jawab yang tinggi, ya, terutama bagaimana menghadapi zaman dia dan seterusnya. Karena kadang-kadang kita mau mengira orang kalau peduli itu ya yang penting Harus penting hadir sudah dulu. hadir gitu aja begitu ya. Padahal kadang-kadang ada orang hadir di tengah-tengah kita modus gitu. Modus. Kalau ia datang, kebetulan itu datang dari bentuk tanggung jawab yang tinggi, maka dia tidak akan kehilangan kebenaran terhadap kepedulian itu. Ya bukan semata apa yang kita sebut modus tadi gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, soal siapa yang berperan terhadap ini, paling tidak ada 3 lah kalau saya gitu ya. Yang pertama keluarga tentu saja. Yang kedua adalah masyarakat. Dan yang ketiga negara juga punya tanggung jawab terhadap kegiatan demokrasi seperti ini. Ya apalagi kan ya kita juga misalnya ya di keluarga kita pasti ingin mewarisi ayat yang kita baca di awal tadi itu kan pada dasarnya adalah pesan Warisan. kepada orang tua untuk khawatir jangan sampai meninggalkan jejak anak-anak yang Yang lemah. buruk gitu ya. Saya punya pengalaman, saya cerita sedikit gitu Baik, ya. silakan. Ini tentang keluarga sih. Waktu itu saya di salah satu sekolah, saya memang sejak lama juga berkecimpung di dunia pendidikan. Saya punya pengalaman jadi kepala sekolah di sini. Iya, betul. Ya. Dan beberapa sekolah yang lain ikut terlibat membantu teman-teman. Nah, waktu itu saya menjadi direktur SDM di salah satu sekolah dan kita hargai motif sih sebetulnya. Ada orang tua yang datang, Pak, minta tolong dong anak saya dititip di sekolah ini. Oh iya Bu, welcome gitu kan. Juga memang yang agak aneh gitu ya, agak aneh. Ini soal peran keluarga ya. Dia ingin nitip anaknya supaya anak ini menjadi anak yang soleha gitu ya dan seterusnya. Cuma mungkin perspektif awal kita, ini ada apa begitu kan? Karena ia seperti membawa sesuatu yang, wah ini bayangan kita ini buruk nih buat anak kalau tampilan orang tuanya seperti ini. Maksud saya begini, orang tuanya datang dengan ya mungkin bagi kita ini cukup mengganggu lah ya. Mengganggu menurut saya pertama ya berpakaian ketat, seksi, Auratnya terbuka aurat sangat terbuka gitu. Dia pakai rok di atas lutut dan seterusnya. Ya asumsi awal gitu ya, ini cukup berat nih pekerjaan karena kan ini menjadi potret langsung dari sang anak gitu. Cuma memang itu tadi gitu. Ada banyak saya kira orang tua yang punya sikap seperti ini. Saya memang mungkin seperti ini gitu ya. Entah kenapa, tetapi saya ingin anak saya membacanya seperti itu sebagai orang yang menerima tamu gitu ya. Ya, mungkin dia menghendaki sesuatu yang jauh lebih baik dari dirinya dan itu positif saya kira. Nah, ya itu tadi gitu ya. Jadi kalau bicara siapa yang berperan, satu pertama tentu saja keluarga. Yang kedua masyarakat, ya. Yang ketiga negara. Mungkin lo sekolah di mana? Ya sekolah itu bisa bagian dari masyarakat. Ya saya sengaja tidak menuliskannya secara apa namanya eksplisit gitu ya bahwa sekolah memang punya tanggung jawab besar karena pada dasarnya sejak dulu setiap kali saya ketemu orang tua begini, Pak, bagaimanapun sekolah tetap saja adalah madrasah kedua. Ia tidak pernah menggantikan sama sekali posisi keluarga. Atau orang tua terutama. Karena itu saya juga orang tua, saya punya anak ya, baru 4 sih. Saya tahu bahwa sekolah tidak mungkin mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang tua, tentu saja gitu. Yes. Ya, tanpa harus mengatakan kalau begitu sekolah nggak punya tanggung jawab apa, Anda juga begitu. Ya, sekolah kan menjadi bagian dari proyek negara sebetulnya untuk hadir di tengah keluarga dan masyarakat. Bahwa memang ya negara hadir dalam bentuk sekolah untuk memikul tanggung jawab ini sama-sama. Kita juga bisa merasakan gak mungkin keluarga semua memikulnya. Ya. Apalagi ada banyak keluhan begini. Saya sendiri kadang-kadang di rumah itu dibilang kalau kita minta anak-anak dong gitu, ini menghafal misalnya gitu, susah. Giliran sekolah gitu saat ya. Giliran gurunya yang suruh selesai gitu. Oh, iya. Ini juga ada banyak saya kira, bukan cuma pengalaman saya begitu ya, ada banyak orang tua pasti yang akan merasakan hal yang betul. sama. Betapa bahwa anak-anak itu kadang-kadang jauh lebih dengar gurunya bahkan Iya. daripada orang tuanya. Oke, ini juga mungkin menjadi catatan lah gitu ya.